batin raga bangku jeung meja tumanya lir cumarita kamana barudak can sarakola nalangsa ibungan beti nalangsa buruan itu lapang Wabah virus corona sudah membuat sekat yang sangat tebal di antara guru dan peserta didik. Tapi jika Allah mengizinkan, sebentar lagi kita akan menghancurkan dinding pemisah tersebut. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena setelah kurang lebih 10 bulan kita semua tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena adanya wabah virus corona. Kini akhirnya kami yang berada di Kecamatan Sukasari sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah untuk kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang tiada tara bagi kami semua, baik bagi guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Tetapi tentunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka tersebut, sekolah harus melalui beberapa tahap verifikasi kesiapan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 oleh pihak-pihak yang berwenang. Kami, keluarga besar UPTD SDN 2 Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, telah melalui tahapan verifikasi tersebut, baik secara administrasi maupun secara fisik. Sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak yang berwenang dan untuk melengkapi syarat verifikasi, kami akan menyajikan video simulasi kegiatan pembelajaran tatap muka pada masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 di lingkungan UPTD SDN 2 Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Selamat menyaksikan. Berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, peserta didik dan guru harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, sarapan dengan gizi seimbang dan jika perlu, minum vitamin. Kedua, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar. Ketiga, menggunakan masker sesuai standar kesehatan dan membawa perlengkapan yang dibutuhkan, di antaranya alat tulis, bekal makanan dan minuman, serta hand sanitizer jika diperlukan. Pada saat perjalanan menuju ke sekolah. Pada saat perjalanan dari rumah ke sekolah, peserta didik harus menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19, di antaranya menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Setelah sampai di gerbang sekolah. Setelah sampai di gerbang atau pintu masuk sekolah, peserta didik antri secara tertib dan tetap menjaga jarak untuk dicek suhu tubuhnya
oleh Satgas COVID-19. Peserta didik yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dipersilahkan untuk masuk ke area sekolah. Tetapi, jika ada peserta didik yang memiliki suhu tubuh sama dengan atau di atas 37,3 derajat Celcius, akan diambil alih oleh Satgas COVID-19 sekolah yang selanjutnya diberikan tindak lanjut. Apakah harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut atau diantarkan pulang ke rumahnya? Perlu diketahui, untuk SDN 2 Kutamana, pintu masuk dibagi menjadi 5 pintu, di mana setiap pintu dikhususkan untuk pintu masuk dan keluar peserta didik di kelas tertentu. Di antaranya, pintu A untuk masuk dan keluar kelas 3 dan 4. Pintu B untuk pintu masuk dan keluar peserta didik SMP. Pintu C untuk pintu masuk dan keluar pendidik dan tenaga kependidikan. Pintu D digunakan khusus untuk kelas 5 dan kelas 6. Dan pintu E dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2. Dengan pembagian pintu masuk dan keluar tersebut, diharapkan tidak akan ada penumpukan antrian peserta didik yang terlalu banyak, yang pada akhirnya bisa terjadi peluang untuk mengabaikan protokol pencegahan COVID-19. Setelah dilakukan pengecekan suhu, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, peserta didik mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun di tempat yang sudah disediakan. Untuk peserta didik yang diantar oleh orang tua atau walinya dengan menggunakan kendaraan atau tanpa kendaraan, batas antar ditentukan oleh sekolah. Kemudian, pengantar harus dicek kesehatannya dengan cara mengecek suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Saat akan masuk kelas, setelah pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan, peserta didik langsung masuk ke dalam ruang kelas, di mana di pintu masuk ruang kelas sudah siap guru yang akan mengatur peserta didik agar tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Di antaranya adalah memastikan bahwa seluruh peserta didik memakai masker dengan benar dan sesuai standar, serta memakaikan hand sanitizer kepada tangan peserta didik. Pada kondisi darurat ini, guru dan peserta didik tidak terjadi kontak fisik secara langsung, salah satunya dalam hal bersalaman. Alternatif salaman yang digunakan antara guru dan peserta didik adalah menggunakan salam Sunda. Pada saat kegiatan pembelajaran, berlangsung, protokol pencegahan COVID-19 tetap dilaksanakan dengan ketat. Semuanya diatur dalam bentuk tata tertib kelas. Di antaranya adalah 1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan salah satu lagu daerah atau lagu wajib nasional sesuai dengan 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa. 3. Selama pembelajaran, guru dan peserta didik harus selalu memakai masker sesuai dengan standar yang ditentukan. 4. Guru dan peserta didik harus selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. 5. Peserta didik tidak boleh saling meminjamkan barang seperti pensil, penghapus, pulpen, penggaris, dan sebagainya. 6. Peserta didik tidak boleh makan dan minum dalam satu wadah atau tempat yang sama. 7. Menerapkan etika batuk dan bersin, di mana ketika batuk, mulut harus ditutup dengan menggunakan lengan bagian atas.
8. Peserta didik tidak boleh beranjak dari tempat duduk, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, misalnya ingin ke kamar kecil atau toilet. Jika ada peserta didik yang ingin ke toilet, harus tetap dipantau oleh Satgas COVID-19 sekolah. Untuk memastikan peserta didik tersebut tetap memenuhi protokol COVID-19 pada saat di toilet. 9. Jika ada peserta didik yang sakit, segera lapor kepada guru. Kemudian, guru melaporkan ke Satgas COVID sekolah untuk ditindaklanjuti. 10. Guru melaksanakan pengecekan suhu badan peserta didik secara berkala selama kegiatan pembelajaran, minimal 1 kali setiap 2 jam. 11. Pembelajaran dilakukan dengan cara meminimalisir adanya kontak siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Dengan begitu, dalam kegiatan pembelajaran tidak semua metode pembelajaran dapat diterapkan karena dikhawatirkan akan terjadi kontak secara langsung antara guru dengan peserta didik atau antar peserta didik. Salah satu metode pembelajaran tersebut adalah metode diskusi kelompok. Pada saat jam istirahat. Pada saat jam istirahat, peserta didik tidak boleh keluar kelas kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak. Jam istirahat diisi dengan makan bekal yang dibawa dari rumah masing-masing. Saat selesai kegiatan pembelajaran, pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Setelah itu, peserta didik meninggalkan ruang kelas secara bergiliran dengan tertib. Satgas COVID sekolah bersiap di pintu gerbang untuk mengatur dan memastikan peserta didik meninggalkan sekolah dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID-19. Di antaranya, tetap menggunakan masker, tidak menyentuh anggota tubuh seperti mulut, mata, dan hidung, serta tidak menyentuh permukaan benda-benda yang ditemukan di perjalanan pulang. Setelah sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, peserta didik segera melepas alas kaki, menyimpan barang-barang yang dibawa dan membersihkannya dengan disinfektan. Kemudian, melepas pakaian dan disimpan pada tempat terpisah dengan pakaian kotor yang lainnya. Kemudian membersihkan diri dengan cara mandi. Kegiatan refleksi dan evaluasi. Setelah semua kegiatan pembelajaran berakhir, kepala sekolah dan dewan guru mengadakan refleksi dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setiap guru melaporkan berbagai temuan pada saat kegiatan pembelajaran untuk digunakan sebagai bahan evaluasi demi perbaikan pembelajaran berikutnya. Sterilisasi lingkungan sekolah. Setelah kegiatan pembelajaran dan aktivitas lainnya selesai, selanjutnya petugas COVID-19 sekolah melakukan sterilisasi ruangan kelas dan sarana prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan. Aturan-aturan tambahan. Jika ada warga sekolah yang menunjukkan gejala COVID-19, Satgas COVID-19 sekolah segera mengecek gejala yang diderita pasien. Jika gejala tersebut terdeteksi sebagai akibat dari virus corona, diantaranya demam tinggi, sesak napas, indera pengecap tidak berfungsi normal, maka Satgas COVID sekolah segera membawa penderita ke klinik kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jika ada tamu ke sekolah, tamu harus menerapkan protokol pencegahan COVID-19, di antaranya memakai masker sesuai standar,
melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di tempat yang tersedia, dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Mobilisasi atau jalur lalu lintas warga sekolah diatur dengan jalur yang sudah ditentukan. Demikian sajian video simulasi pembelajaran tatap muka pada masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 di UPTD SDN 2 Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan besar harapan kami agar semua ini menjadi bahan pertimbangan pihak yang berwenang untuk memberikan izin pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka khususnya di UPTD SDN 2 Kutamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.